Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudara pengasih Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Harapan saya bahwa saudara diberkati Tuhan pada hari ini dan tetap semangat dalam Tuhan. Pagi ini untuk beberapa hari ke depan kita akan membahas satu bagian yang disebut dengan ibadah, serve God. Dan ayat yang kita akan bahas, satu ayat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara pengasih Tuhan, pada akhir-akhir ini banyak di antara saudara dan saya, mungkin teman yang lain, tidak bisa datang di dalam gereja karena sesuatu hal, khususnya karena COVID. Ada orang yang berkata, saya sudah lama tidak beribadah. Saudara kasih Tuhan, pandangan-pandangan yang perlu kita lihat pada hari ini tentang ibadah. Memahami arti ibadah yang benar, maka kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita memahami ibadah yang keliru, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini. Jadi mesti kita ngerti apa yang disebut ibadah. Ibadah bukan sekedar datang ke gereja, menyanyi, atau berkumpul dalam satu tempat, memuji Tuhan, dan mendengarkan khotbah. Tidak itu, saudaraku. Kalau hanya itu saja, maka kita ini bisa berkata bahwa kita tidak beribadah, karena sudah lama tidak datang ke gereja. Ibadah bukan sekedar datang ke gereja. Ibadah bukan sekedar mendengarkan atau menyanyikan pujian atau mendengarkan khotbah. Tetapi saudaraku kasihan, mesti kita bisa memahami secara baik. Banyak orang tidak bisa memahami apa yang disebut ibadah. Sehingga mereka datang ibadah terlambat, mereka dalam ibadah bisa main HP, bisa WA-an dan lain sebagainya. Dan akhir daripada ibadah, mereka berkata, mereka mulai menghakimi pendetanya, berkata bahwa pendetanya tidak enak, khotbahnya tidak baku, tidak ada urapan, dan lain sebagainya. Ibadah bukan itu, saudaraku. Ibadah adalah sesuatu yang lebih daripada itu. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, aku menyertai engkau, aku akan mengutus engkau, dan buktinya engkau akan membawa bangsa itu keluar. Dan bangsa itu akan beribadah, dikatakan itu. Kata daripada ibadah, saudara pengasih Tuhan, itu dalam bahasa Ibraninya. Kalau saudara tahu bahasa Ibrani daripada ibadah, saudara akan ngerti. Bahasa Ibrani ibadah adalah avoda, atau juga disebut dengan aboda, yang artinya adalah mengabdi. Itu arti ibadah. Bukan sekedar kita bernyanyi sorak-hore, tapi kita itu sedang mengabdi. Dan kata mengabdi itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita melihat Tuhan telah berbuat sesuatu yang besar dalam hidup kita, dan sehingga kita mau mentaati firman-Nya dengan setia, dan disitulah yang disebut dengan ibadah. Jadi kalau kita bisa memahami itu dengan benar, maka sungguhnya dimanapun kita ini sedang beribadah, hidup kita ini sedang beribadah, saudara. Jadi kita akan bahas untuk hal-hal itu. Jadi saudara mesti ngerti tentang ibadah. Ibadah bukan sekedar datang ke gereja, mendengarkan khotbah, dan menyanyikan pujian. Bukan sekedar itu. Sangat dangkal pengertian itu kalau kita hanya tahu seperti itu, tapi kita mau melihat bahwa ibadah itu adalah sebuah pengabdian, sebuah tindakan kita ingin mengabdi kepada Allah kita. Dan apakah kita ini sudah mengabdi? Dan kalau kita sudah mengabdi, itulah ibadah. Jadi saudara pengasih Tuhan, kita akan bahas lagi di esok pagi bahwa apakah kita ini sudah mengabdi Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita sudah ibadah kepada Tuhan dalam hidup ini?
Apakah kita ini sudah avoda di hadapan Tuhan? Apakah kita ini sudah aboda di hadapan Tuhan? Mengabdi kepada Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, tidak ada penghakiman untuk pengkhotbah yang buruk, yang jelek, dan lain sebagainya. Tapi adanya adalah hati yang berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya sampaikan di awal bicara tentang ibadah. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan memberkati, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya.